Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menyambut hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus bagi kita semua. Sebelum itu, kita akan menjalankan doa puasa selama 10 hari yang akan dimulai dari tanggal 26 Mei 2022 sampai 4 Juni 2022. Mari kita lakukan doa puasa ini dengan penuh komitmen dan dengan cara yang benar. Puasa secara lahiriah tentu adalah tidak makan atau tidak minum atau kedua-duanya. Kita sebagai orang Kristen bisa berpuasa dari pagi hingga sore hari atau dari pagi sampai pagi berikutnya. Sebab esensi dari puasa sebenarnya bukan terletak pada berapa lama atau seberapa berat puasa yang kita jalani, tetapi seberapa besar komitmen kita kepada Tuhan. Dan perlu kita sadari bahwa puasa intinya bukan terletak pada tidak makan atau tidak minum, meskipun itu adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam puasa. Inti yang paling penting dalam doa puasa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita semua ada tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6-8. Di situ dikatakan, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada saat itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu." Jadi, yang Tuhan kehendaki adalah sikap hidup kita dan sikap hati kita kepada orang lain. Tuhan menghendaki agar kita menegakkan keadilan dan kebenaran, supaya kita memperhatikan orang-orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang sengsara, atau orang yang membutuhkan. Sebab puasa bukan hanya terletak pada tidak makan atau tidak minum, tetapi bagaimana sikap hidup kita, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Apakah kita memperhatikan orang yang sengsara, menderita, miskin di sekeliling kita? Apakah kita memperhatikan keluarga kita, orang tua, anak, dan pasangan kita? Percuma jika kita sudah puasa, namun kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita atau dengan keluarga, orang tua, dan anak kita. Kita diingatkan Tuhan untuk memiliki sikap hati yang benar dalam berpuasa. Tuhan memperhatikan kesetiaan, komitmen, dan doa yang kita lakukan, karena jika puasa tanpa doa, maka kita hanya diet saja. Ketika kita menjalankan puasa, maka kita dapat mempersiapkan diri dari sejak malam sebelumnya, misalnya makan malam terakhir pada jam 8 atau jam 10 malam, kemudian kita menjalankan puasa sejak saat itu, karena puasa Kristen tidak mengenal sahur. Dan pada hari berikutnya, kita berpuasa dan beraktivitaslah seperti biasa, sambil tetap berdoa dalam hati, dan jika memungkinkan, ketika di jam-jam makan, kita gunakan waktu tersebut untuk belajar Alkitab dan berdoa. Apabila puasa dilakukan bersama dengan sesama kita seiman, misalnya tim doa puasa atau jemaat gereja, maka kita bisa saling mengingatkan dan berbagi pokok doa. Kemudian bagaimana cara kita membuka puasa? Berbukalah puasa sesuai dengan komitmen waktu kita. Kemudian berdoalah dan mulailah minum dan makan dengan makanan dan minuman yang hangat dan tidak terlalu memberatkan lambung. Jangan jadikan momen buka puasa ini menjadi ajang makan minum sepuasnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu makan. Karena jika demikian, maka kita tidak mengenal makna puasa yang sebenarnya. Makan dan minumlah secukupnya sesuai kebutuhan kita pada saat berbuka puasa. Perlu kita ingat, puasa bukanlah kewajiban agama, tetapi puasa itu datang dari kerelaan hati kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mendisiplinkan rohani kita. Marilah
Mulai saat ini, kita berpuasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi kita menjadi pribadi yang memiliki kasih Tuhan, yang dapat melihat kebutuhan dunia ini akan kasih Allah. Kita melayani orang di sekeliling kita, menyatakan kasih Allah kepada mereka. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan pendorong bagi kita semua untuk kita berpuasa yang benar di hadapan Tuhan. Amin.